Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2560-2562 Bab 2560 Help. Dua pedang terbang, satu biru dan ungu lainnya, meledak dari langit, melepaskan tekanan spiritual yang melonjak. Ledakan. Lu Tianqi mencubit kedua jari, dan pedang ungu dan biru itu berubah menjadi puluhan ribu meter. Mereka menembus penghalang cahaya Buddha dengan kekuatan yang mengejutkan, dan mengetuk duri biru yang menghalangi jalan ke lubang besar. Pergi sekarang. Lu Tianqi mendesak, dan keempat biksu itu segera menerobos pengepungan dan bergegas ke gunung. Tidak baik. Kulit Yumian Boy berubah drastis, hanya ketika dia ingin menghentikan empat biksu, Lu Tianqi tidak memberinya kesempatan. Jianwang, buka. Lu Tianqi mendesak taktik pedang, dan pedang ganda ungu hijau sepanjang puluhan ribu meter itu langsung membelah menjadi pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi langit yang penuh dengan jaring pedang, menjebak bocah berwajah giok, orang bijak Bai Wei, dan orang bijak Fa Zhao. Dengan kaget, ketiganya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan mencoba untuk mematahkan pedang, tetapi tidak berhasil. Jaring pedang ini sangat defensif, bahkan jika mereka bertiga bekerja bersama, akan sulit untuk mematahkan pertahanan untuk sementara waktu. Oh, saudara Yun Hen. Hati bocah berwajah giok itu besar, dan Jianwang telah menjebak mereka. Dengan Yun Henzi yang belum melewati bencana, sulit untuk menangkis empat Fang Chunsan Mahayana. Orang bijak Bai Wei dan Biksu Suci Fa Zhao juga tampak sangat jelek, dan mereka tidak berharap bahwa pada akhirnya mereka akan gagal. Keempat biksu Mahayana dari Fang Chunsan memusatkan pandangan mereka pada tanda awan di puncak gunung dan terbang seperti anjing gila. Tepat pada saat kritis ini. Ledakan. Di kejauhan, dua gunung raksasa yang bersinar, satu merah dan satu putih, terbang tiba-tiba dari cakrawala, terbang menuju empat biksu Mahayana dengan kecepatan kilat dan batu api. Dimanapun mereka lewat, ruang runtuh dan kecepatan mencapai yang ekstrim. Awas. Adegan yang tiba-tiba membuat hati keempat biarawan Fang Chunsan tersentak. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada sosok mengenakan jubah putih berdiri di gunung es, itu adalah Landen Sen. Dia akhirnya bergegas. Baru saja, dengan bantuan Skyhawk Spirit Eye, dia melihat pertempuran di sini dan adegan di mana Yun Henzi hendak melintasi bencana, jadi dia bergegas untuk mendukungnya. Gunung es dan api Liang Yi dengan cepat bergerak dari jauh ke dekat, melepaskan api dan cahaya dingin dari Seng Ruo Liang, mengunci empat biksu Fang Chunsan, dan membanting mereka. White Tiger Star memberi kutukan. Keempat biksu Fang Chunsan langsung mengucapkan mantra dan menyerang dua gunung besar yang terbang. Ledakan. Ada suara keras yang mengguncang langit dan bumi, Binghuo Liang Yishan dipukul oleh empat mantra serangan yang kuat dan terbang keluar. Landen Sen di gunung es yang dingin hampir tidak dapat menahan dampak dari mantra empat biksu Mahayana dengan kekuatan penuhnya. Tabrakan kejam dari dua gunung es dan api menyebabkan seluruh tubuh Landen Sen melonjak dalam energi dan darah, dan dia hampir terkejut. Menyakiti. Biksu Mahayana Fang Chunsan benar-benar luar biasa. Landen Sen mengerutkan kening, dan setelah mantra saja memiliki dampak yang kuat, itu luar biasa. Hah? Itu adalah saudara junior Landen Sen. Saudara muda Landen Sen, kamu belum mati. Tanpa diduga, keempat biksu Fang Chunsan mengenali Landen Sen dan berseru. Landen Sen pada awalnya diberikan kesempatan untuk memasuki buku 9 ekstrim surgawi oleh Zhang Daoling dengan basis kultivasi selama periode pemurnian. Dia keluar dengan selamat dari buku surgawi dan dianggap sebagai murid langsung Zhang Daoling oleh biksu Fang Chunsan. Nama Landen Sen juga banyak beredar di Gunung Fangchun. Hanya murid dari transmisi pribadi Zhang Daoling yang memenuhi syarat untuk memasuki buku 9 ekstrim surga, dan bukan hanya seorang murid pribadi yang dapat memiliki kesempatan ini. Mampu dihargai oleh Zhang Daoling, para biksu Mahayana dari Fang Chunsan secara alami percaya bahwa Landen Sen adalah murid langsung Zhang Daoling. Landen Sen. Bocah Yumian dan tiga orang lainnya yang tidak jauh juga melihat Landen Sen untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah secara drastis, dan dia tidak pernah berharap Landen Sen muncul pada saat ini. Ini bukan kabar baik, Yun Henzi sudah dalam bahaya. Jika Landen Sen muncul saat ini, dia pasti akan ditangkap oleh biksu Fang Chunsan kembali ke Fang Chunsan. Saudara junior datang tepat, mari kita tangkap Yun Henzi itu. Biksu Fang Lian berteriak keras. Meskipun Landen Sen sedikit terkejut, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Dia berkata dengan nada tajam, kamu membunuh dermawanku dan ingin menangkap tuanku. Sen tidak akan membunuhmu, dan kamu tidak akan menjadi manusia. Memikirkan kematian tragis Bunda Hantu Styx, kemarahan Landen Sen melonjak. Keempat Fang Chunsan Mahayana terkejut ketika dia mengatakan ini. Lu Tianqi, yang masih bertarung dengan Yumian Boy dan tiga lainnya di kejauhan, berteriak dengan marah, saudara muda Landen Sen, Anda tahu bahwa Yun Henzi adalah pengkhianat bagi Fang Chunsan, mengapa Anda masih melindunginya?
Biksu Fang Lian mengerutkan kening dan berkata, saudara muda, jangan tertipu oleh orang lain dan membantumu melakukan pelecehan. Jika Yun Henzi ini berhasil melintasi malapetaka, tidak hanya kami, tetapi kamu juga sangat mungkin akan kehilangan tangannya. Jangan percaya generasi yang tak terduga ini. Ya, saudara muda, Tuan Daoling memperlakukan Anda dengan sangat baik, bagaimana Anda bisa berpikir untuk memberontak terhadap Tuan dan mengambil jalan lama Yun Henzi? Mahayana lainnya juga berkecil hati. Bocah berwajah giok di kejauhan dengan tergesa-gesa meluncurkan transmisi suara ke arah Lenden Sen. Teman kecil Lenden Sen, kamu pergi dari sini dengan cepat, jangan biarkan masalah ini. Para biksu Fang Chunsan ini bukan lawanmu. Lenden Sen, kamu tidak boleh melakukan hal-hal bodoh. Jika kamu mengambil risiko dengan hidupmu, apa yang harus Yaur lakukan? Kami tidak ingin melihat Yaur menjadi janda. Sein Baiwei juga buru-buru memulai transmisi suara. Amitabha Buddha, Xiao You Sen bergegas pergi dan melarikan diri ke dunia hantu, itu adalah langkah bijak. Biksu Suci Fazao juga berkata dengan suara yang dalam. Lenden Sen menjawab, 3 senior, tidak peduli apa, aku akan mengurus ini. Yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk memblokir 4 Fang Chunsan Mahayana dan mencegah mereka dari menyakiti Tuan Yun Henzi. Kenapa kamu tidak mendengarkan saran, nak? Wajah pemuda berwajah giok itu hijau dan cemas. Dia bisa melihat bahwa Lenden Sen telah menembus basis kultivasi pasca pas. Meskipun dia juga terkesan dengan kecepatan pelatihan cepat Lenden Sen hanya berada di basis kultivasi tahap pas tubuh setelah semua. Memikirkan 4 Mahayana Fang Chunsan pada awalnya hanyalah mimpi. Saudara junior Lenden Sen pasti telah disihir oleh mereka, tinggalkan saja dia, kalian berempat harus bergegas dan menangkap Yun Henzi. Teriak Lu Tianqi. Iya. Keempat Fang Chunsan Mahayana ingin menyingkirkan Lenden Sen dan pergi untuk menangkap Yun Henzi terlebih dahulu. Jika kamu ingin menangkap Yun Henzi, lewati aku dulu. Daerah pedang, bunuh. Mata Lenden Sen meledak menjadi terang, lengan bajunya tergulung, dan ruang bayangan pedang putih menyapu seperti air terjun, bergegas menuju 4 Fang Chunsan Mahayana. Saudara muda, kamu. Keempat Fang Chunsan Mahayana terkejut, dan juga terkejut oleh kekuatan magis yang ditampilkan Lenden Sen. Kebencian telah melumpuhkan pemikiran Lenden Sen, dan matanya merah, mendesak wilayah pedang ke titik ekstrim. Bayangan pedang putih tak berujung merobek ruang, berjatuhan tanpa henti di ruang angkasa, menelan langit. Momentumnya menakutkan. Tidak mungkin, ini sebenarnya Sword Domain. Hati biksu berwajah persegi itu terkejut, dan dia meraung kagum. Kutukan True Purple Ki Raja. White Tiger Star memberi kutukan. Naga gajah kutukan murni matahari. Kutukan langit Starfire. Ruang bayangan pedang yang melanda seperti air terjun membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Di bawah keterkejutan 4 Fang Chunsan Mahayana, mereka hanya bisa menggunakan mantra mereka untuk bersaing. Bab 2561, Follow Your Heart. Bum bum bum. 4 mantra serangan kuat menghantam ruang bayangan pedang, dan ledakan itu terdengar seperti langit dan bumi retak satu demi satu, yang berlangsung lama. Keempat biksu menahan serangan Lenden Sen. Lenden Sen mengandalkan kekuatan pertahanan Hun Yuan Yiki dan domain pedang itu sendiri untuk menahan kekuatan ledakan, dan diguncang mundur beberapa kilometer, nyaris tidak terluka. Kekuatan kultivator Mahayana Tengah Fang Chunsan jauh lebih kuat daripada kultivator Mahayana Menengah biasa, dan bahkan dekat dengan almarhum kultivator Mahayana, yang benar-benar membuat hati Lenden Sen tertegun. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa keempat Fang Chunsan Mahayana, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Lenden Sen begitu kuat. Keempat orang dapat bekerja sama untuk melantunkan mantra serangan untuk menahan serangan Lenden Sen. Sulit membayangkan bahwa kekuatan magis yang mengerikan ini berasal dari tangan seorang biksu yang bugar. Tampaknya kemampuan pihak lain untuk menjadi murid langsung Zhang Daoling benar-benar tidak beruntung. 3 Yumian Boys dan Lu Tianqi yang masih berjuang tidak jauh terkejut. Seperti yang diharapkan dari kekuatan magis dari alam pedang. Yun Henzi, kamu benar-benar mengajar murid yang baik. Mata Yumian Boy menyala, mengagumi Lenden Sen. Sein Baiwei dan Fazao Sein Mong juga menghela napas lega, dan menyerang Lu Tianqi lebih keras. Namun, Lu Tianqi dapat secara bersamaan menggunakan 2 pertahanan fisik dan kekuatan supranatural sesat dari pembalikan Yin Yang Kutukan dan Yisheng True Monarchers, yang hampir tak terkalahkan, dan serangan 3 Jade Face Boys dan yang lainnya tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Selain itu, kemampuan Lu Tianqi untuk mengendalikan pedang ungu, yang membuat Tian Lingbao berada di peringkat ke-18, sangat kuat. Sebaliknya, situasi Yumian Boy dan 3 lainnya berbahaya. Tetapi kekuatan mereka bertiga tidak boleh diremehkan, baik Yumian Boy dan Bai Wei Saintes dapat menampilkan kekuatan misterius dari kondisi yang tidak lengkap, yang jauh lebih baik daripada biksu Mahayana biasa. Biksu Suci Fazao bahkan telah menumbuhkan kekuatan magis Raja Kong yang marah, dan kekuatan tempurnya tidak lemah.
Dalam menghadapi serangan anti badai seperti Lu Tianqi, Yumiantong dan 3 lainnya mampu bertahan untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Harap ingat bahwa satu-satunya gong nama Sanyu adalah 4 kata ini, Huayu Sanyu, jangan tersesat. Ada konten yang luar biasa, termasuk spoiler penulis sendiri, jangan percaya spoiler lain selain penulis. Saat Lu Tianqi menyerang, dia berteriak pada Landen Sen, saudara muda Landen Sen, Anda dapat menguasai kekuatan magis alam pedang dalam waktu yang singkat. Kakak senior mengagumi Anda. Anda seharusnya tidak mau jatuh cinta pada bakat seperti Anda. Landen Sen memalingkan telinganya ke telinga, dan terus menggunakan kekuatan sihir domain pedangnya untuk menyerang keempat Fang Chunsan Mahayana. Keempat Fang Chunsan Mahayana juga memberikan mantra untuk melakukan serangan balik, tetapi serangan mereka semua dicadangkan, seolah-olah mereka tidak ingin melukai Landen Sen. Lu Tianqi berteriak keras, saudara muda Landen Sen, Anda tidak boleh percaya pada pengkhianat Yun Henzi. Alasan mengapa kami pergi ke Nanyuan adalah untuk mencegah Yun Henzi menyeberangi bencana, dan juga untuk membalas dendam Anda. Si Tuan Feng pernah memperhatikan bahwa lampu jiwa natal Anda telah padam, dan diduga bahwa Yun Henzi telah merebut tubuh Anda. Ini juga salah satu alasannya. Landen Sengin berkata dengan dingin, alasan ini lucu. Lu Tianqi terus berteriak, saudara muda Landen Sen, kenapa kamu tidak mengerti? Yun Henzi hanya ingin menggunakan kamu untuk mempelajari domain pedang lengkap. Pesona pedang yang pernah dia pakai untukmu tidak digunakan untuk melindungi kamu, tetapi untuk memantau kamu. Dia memahami dunia pedang secara bersamaan dengan menyerahkan jiwanya padamu. Segala yang kamu alami dalam buku 9 ekstrim dan semua inspirasi yang kamu dapatkan telah dimata-matai oleh Yun Henzi. Jika tidak, kamu pikir dia sangat kebetulan, begitu cepat baru belajar wilayah pedang dan menyerang Mahayana. Begitu dia mengatakan ini, permukaan Landen Sen sedikit bergerak. Yun Henzi memang meletakkan jimat pedang di tubuhnya pada awalnya, dan dia pernah berkata bahwa jimat pedang bisa melindungi dirinya dari kejang Zhang Daoling. Tapi Zhang Daoling melihat melalui jimat pedang di tubuhnya sekilas, dan mengatakan bahwa jimat pedang adalah sarana Yun Henzi untuk melawannya. Hanya setelah Landen Sen keluar dari Nine Extremes Book of Heaven, Zhang Daoling melepaskan pesona pedang di tubuhnya. Teori jimat pedang Yun Henzi memang sangat tidak masuk akal, dan mungkin tujuannya benar-benar tidak pada titik ini. Jika Yun Henzi sengaja mengarang kebohongan dan menipu Zhang Daoling, sepertinya tidak perlu meletakkan mantra pedang. Mungkinkah Yun Henzi benar-benar menggunakan jimat pedang untuk memonitor dirinya sendiri? Senboy, jangan dengarkan omong kosongnya. Meskipun aku tidak tahu tujuan Yun Henzi, dia tidak akan pernah menyakitimu. Kamu tidak boleh mendengarkan para biarawan Fang Chunsan ini. Teriak Yumian Boy. Kentut. Lu Tian sangat marah dan meraung, Yun Henzi, pengkhianat yang baik hati, dia memberontak melawan Fang Chunsan dan membunuh sejumlah murid Fang Chunsan yang tidak bersalah. Orang ini memiliki ambisi serigala dan tidak bisa mempercayainya. Sekarang dia telah memahami semuanya. Domain pedang itu sangat berbahaya. Saudari junior Landen Sen, saya berani mengatakan bahwa jika Yun Henzi berhasil menembus Mahayana, dia pasti akan membunuhmu sejak awal untuk menghindari masalah di masa depan. Amitabha, Daois Yun Hen tidak memiliki kejahatan sekecil apapun di dalam dirinya. Dia tidak akan melakukan ini. Teman kecil Landen Sen tidak ragu. Biksu suci Fazao melipat tangannya. Landen Sen tidak repot-repot memikirkan teori konspirasi ini. Bagi Zhang Daoling, Landen Sen hanya memiliki tabu dan ketakutan, dan rasa hormat hanyalah sebagian kecil. Tetapi untuk Yun Henzi, Landen Sen dihormati dari hati, dan dia bahkan tidak bisa menerima bahwa dia dan Yun Henzi saling bertentangan. Kali ini, dia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Lindungi Yun Henzi dan balas dendam pada ibu hantu Styx. 9 roh darah. Cahaya keemasan dari pola kera emas di dada Landen Sen naik tajam, berubah menjadi kera batu bermata emas mengenakan cahaya keemasan dan menginjak karma teratai merah. Mengaum. Kera batu bermata emas memandang ke langit dan meraung, dan sekali lagi mengorbankan gunung es dan api. Rantai kekuatan spiritual terbang dari tubuh gunung raksasa, dan lengan kera batu bermata emas diikat erat. Mati untuk Lao Su. Kera besar emas memiliki rambut yang hiruk-pikuk, menarik rantai kekuatan spiritual, menarik 2 gunung besar, dan menabrak keempat biksu Mahayana di Fang Chunsan dengan kekuatan langit dan bumi. 2 gunung besar menyemburkan cahaya dingin dan cahaya api dari Seng Ruo Liang, dan ruang yang mereka lewati hancur, dan kekuatannya keterlaluan. Mendesis. Keempat biksu Mahayana menghirup udara dingin dan cepat-cepat mengundurkan diri, menggigit ujung jari mereka satu demi satu, menggambar segel misterius di depan mereka dengan kekuatan darah mereka, dan melakukan kutukan Liu Jia Divine bersama-sama. Tiba-tiba, keempat biksu Mahayana tiba-tiba melepaskan 6 perisai kura-kura emas besar dari tubuh mereka, dengan cepat membela seluruh tubuh. Dentang. Dentang. Es dan api Gunung Liangi bertabrakan dengan 2 biksu satu demi satu, membuat auman yang tajam, dan kekuatan yang dibawa oleh gunung raksasa benar-benar ditentang oleh perisai kura-kura emas.
Liu Jia Divine Curse adalah kutukan peringkat keempat Fang Chunsan, yang kedua setelah kutukan hebat Fang Chunsan, tetapi juga merupakan mantra pertahanan utama. Meskipun tidak sebaik membalikkan kutukan Yin Yang, yang mengubah pembusukan menjadi kutukan magis, kekuatan pertahanan kutukan Liu Jia juga sangat kuat sehingga menjatuhkan rahang. Kera besar itu tidak berkecil hati, berulang kali bersiul tentang gunung Liangyi es dan api, dan menabrak keempat biksu Mahayana. Dentang, dentang, dentang. Guncangan itu memekakkan telinga, meskipun kutukan Liu Jia dapat bertahan melawan serangan gunung Liangyi dari es dan api, keempat biksu Mahayana masih mundur lagi dan lagi oleh kejutan besar dari gunung besar. Wajah Lu Tianqi sedikit terdistorsi, dan dia berteriak, saudara junior Landen Sen kemungkinan besar ditanam oleh Yun Henzi dengan mantra jahat seperti Star Soul, dan dia dikendalikan olehnya. Kamu tidak perlu lagi memegang tanganmu, cepat-cepat lempar Zen Wukongming. Kutukan itu mengusir junior brother dan mencegah Yun Henzi melintasi perampokan dengan cara apapun. Bab 2562, Hunyuan Magic Weapon Destroyed. Begitu kata-kata ini keluar, keempat biksu Mahayana tampak agak serius, dan kekuatan kutukan Kongming Zenwu terlalu besar. Setelah mereka melakukan trik ini, Landen Sen mungkin tidak dapat hidup. Tetapi mencegah Yun Henzi menyeberang dari bencana adalah hal yang paling penting. Jika Landen Sen terus menghentikan mereka, mereka hanya bisa menyerang mereka. Keempat biksu Mahayana mulai melawan dan berkumpul bersama. Dua biksu terus melemparkan kutukan Liu Jia dan membuka penghalang pertahanan, sementara biksu berwajah persegi yang tersisa dan biksu berwajah bundar mulai mengucapkan mantra Wukongming sejati. Keduanya membentuk segel berbentuk busur dengan kedua tangan, menuangkan kekuatan spiritual dari seluruh tubuh ke segel. Ledakan. Sinar cahaya melonjak dari tubuh mereka berdua, membumbung ke langit, ke awan. Langit dan bumi berubah warna dalam sekejap, dan sejumlah besar kilat perak tiba-tiba muncul dari awan gelap, pilar api merah gelap, cahaya dingin yang menyilaukan, dan bilah angin biru yang luar biasa, dan cahaya keemasan seperti matahari yang membakar. Lima elemen energi saling terkait dan dirotasi untuk membentuk pusaran energi besar, luar biasa. Ketika para beku berwajah kotak dan para beku berwajah bundar terus-menerus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam segel, pusaran energi di langit bergulung semakin besar, seolah-olah mereka dapat jatuh kapan saja. Oh, itu kutukan Kongming Zenwu. Landen Sen memiliki rahasia buruk di dalam hatinya. Dia telah melihat kutukan Zenwu Kongming yang dilemparkan oleh Si Feng, dan dia tahu kengerian kutukan ini. Kera raksasa dengan panik mengambil gunung Liangyi es dan api, dan menabrak empat biksu Mahayana yang berada dalam kelompok. Dentang-dentang. Sayangnya, gunung Binghuo Liangyi diblokir oleh perisai kura-kura emas setiap saat. Kekuatan defensif kutukan Liu Jia yang dibuka oleh kedua biksu itu masih luar biasa, tidak peduli bagaimana kera raksasa menghancurkannya, kutukan Liu Jia masih berdiri dan tidak dapat dipatahkan. Domain pedang. Landen Sen mencubit dua jari, bayang-bayang pedang putih yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar dari hadapannya, berubah menjadi ruang bayangan pedang, gelombang besar ruang bayangan pedang melonjak dan berguling di dalam ruang, menelan langit. Ruang luas ditelan oleh bayangan pedang dan berubah menjadi pusaran bayangan pedang besar. Itu menyapu lurus ke arah empat biarawan. Bum bum bum. Raungan tajam menusuk datang, dan pusaran bayangan pedang menelan empat pembudidaya seperti mulut besar. Jutaan bayangan pedang di pusaran berulang kali menghancurkan dan mencekik empat biarawan dalam kutukan Liu Jia, membuat suara tajam seperti memotong kaca, dan memercikkan tatapan tajam. Pada saat yang sama, kera besar itu membuka mulutnya untuk menyemprotkan api karma lotus merah, dan terus menyiapkan es dan menembak gunung Liangyi, dan menyerang perisai kura-kura emas yang membungkus keempat biksu itu dengan erat. Ditemani oleh suara keras yang menembus dunia, Landen Sen mengerahkan serangannya hingga batasnya. Kutukan Liu Jia ilahi yang tidak dapat dihancurkan akhirnya sedikit tidak didukung, dan permukaannya cerah dan gelap, dan hampir runtuh. Kita tidak bisa menahannya lagi, kedua senior cepat melepaskan kutukan Zen Wukongming. Kedua Mahayaas, yang mencoba yang terbaik untuk membuka penghalang magis, buru-buru mendesak ke arah biksu berwajah kuadrat dan biksu berwajah bulat. Setelah mendapatkan momentum untuk sementara waktu, para beku berwajah kotak dan para beku berwajah bulat akhirnya melepaskan gerakan besar mereka yang sudah lama mendidih. 5 kekuatan menakutkan dan 5 elemen yang menyebar di langit digabungkan menjadi satu, berubah menjadi pusaran raksasa, membawa petir perak yang mengejutkan, lautan api, cahaya dingin, bilah angin, cahaya keemasan. Pusaran itu seperti tornado besar, dan angin dikunci ke bawah gelombang. Paksaan yang menakutkan menyebabkan rambut dingin Landen Sen berdiri, dan Zen Wukongming kutukan telah benar-benar menguncinya, dan dia tidak bisa dihindari. Senboy, hati-hati. Bocah berwajah giok dan yang lainnya di kejauhan ketakutan, kekuatan kutukan Zen Wukongming terlalu kuat, dan Landen Sen tidak bisa lebih kuat dari seorang biarawan di periode Fit, bagaimana dia bisa menolaknya. Hunyuan dalam sekali jalan. Domain pedang. Hati Landen Sen canggung, dan dia segera berubah menjadi bentuk manusia, menyebarkan Hunyuan dan meningkatkan pertahanannya hingga batas.
Pada saat yang sama, dia melakukan yang terbaik untuk melepaskan semua kekuatan spiritual di tubuhnya, sejauh mungkin untuk membuka ruang domain pedang, yang mencakup jarak ratusan mil di sekitar tubuhnya. Ini adalah rentang rilis maksimum kekuatan sihir domain pedangnya. Basis kultivasi Landen Sen selama periode gabungan membatasi jumlah kekuatan spiritual yang dilepaskan meskipun tubuh 5 elemennya menyimpan kekuatan spiritual yang besar, kekuatan spiritual yang dilepaskan masih agak tidak memadai, seperti perbedaan antara pipa air dan keran. Setelah memberkati dirinya sendiri dengan 2 pertahanan, Landen Sen masih gelisah. Mereka mendesak Gunung Liangi es dan api dan menghancurkan kutukan Kongming Zhenwu yang jatuh lurus ke bawah di langit. Ledakan. Gunung Binghuo Liangi, setinggi sekitar 5 hingga 6.000 meter, menghantam pusaran energi yang jatuh dari langit dengan raungan gemuruh. Gunung Liangi es dan api yang tampaknya besar itu tidak tahan selama setengah detik, tetapi diguncang oleh tornado pusaran air yang jatuh di langit. Pusaran energi mengerikan menekan langsung ke kepala Landen Sen. Minum. Mata Landen Sen terbuka lebar, dan baju besi Hunyuan di tubuhnya sudah terlihat, meningkatkan kekuatan pertahanannya sampai batas. Ledakan. Suara keras mengguncang gendang telinga orang-orang, cahaya putih menutupi segalanya, dan kekuatan mengerikan dari menghancurkan dunia meletus celah yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa. Ruang bayangan pedang yang dibuka oleh Landen Sen berusaha yang terbaik untuk menahan dampak dari tornado whirlpool, dan ruang bayangan pedang terdistorsi dan bergetar tajam. Setelah memegangnya selama beberapa detik, Jianying Space ambruk di tempat, tersapu oleh tornado pusaran air, dan menabrak Hun Yuanqi yang menopang Landen Sen. Bum bum bum. Suara ledakan yang keras itu tidak ada habisnya. Landen Sen mencium ancaman kematian, matanya membelah, dan semua Hun Yuanqi di tubuhnya dilepaskan dan diberkati di luar penghalang. Setelah serangkaian ledakan, penghalang yang dibuka Hun Yuan masih penuh lubang oleh kekuatan mengerikan kutukan Kongming Zhenwu, dan energi di pusaran itu mengenai tubuh Landen Sen. Meskipun Jianyu dan Hunyuan telah melemahkan sebagian besar kekuatan kutukan Kongming Zhenwu satu demi satu, setengah sisa kutukan Wukongming yang sebenarnya masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Landen Sen mematikan. Apa? Landen Sen sudah tak berdaya untuk melawan, dan dalam teriakan, dagingnya dihujani oleh pusaran darah. Baju besi Hunyuan, sabuk Hunyuan, jubah Hunyuan, dan sepatu bot Hunyuan yang dikenakan di tubuh semuanya hancur berantakan. Berubah menjadi potongan-potongan fragmen senjata ajaib, memercik kemana-mana. 5 senjata sihir Hunyuan yang dapat dipakai menggerakkan seluruh tubuhnya dengan satu tembakan. Ketika 4 senjata sihir Hunyuan tubuhnya hancur, gelang Hunyuan Landen Sen juga hancur menjadi 2 karena energi yang kuat. Pada titik ini, 5 senjata ajaib Landen Sen semuanya hancur. Seluruh orang itu berdarah dan mengerikan, tetapi dia tidak mati. 5 senjata sihir campuran Yuan yang dapat dikenakan di tubuhnya melawan sebagian besar kekuatannya dan menyelamatkan hidupnya. Setelah pukulan itu, Landen Sen sudah terluka parah, dan lapisan api emas mengamuk membakar dan turun di seluruh tubuhnya. Energi pertempuran Seng Yang yang menghilangkan rasa sakitnya dan mempertahankan keinginannya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa kutukan Kongming Zhenwu yang dilepaskan oleh 2 biksu Mahayana Tengah dengan semua kekuatan mereka akan sangat kuat sehingga jika pertahanan sekarang menjadi lebih lemah, Landen Sen pasti akan mati. Tatapan terkejut dari keempat Mahayana Fang Chunsan melintas dengan sinar yang luar biasa. Mereka tidak bisa mati jika mereka bisa menerima kutukan Kongming Zhenwu secara langsung, dan keuletan Landen Sen berada di luar imajinasi.